Bali, zaman dahulu kala, adalah sebuah pulau impian dan indah. Alamnya yang subur, sungainya yang jernih, menyimpan harapan untuk kesejahteraan penduduknya. Nun jauh di desa bagian selatan, sekelompok penduduknya hidup rukun. Mereka sangat tekun menggarap tanah sawah. Panjirna, itu ibu datang. Wah, pasti makan siang kita enak kali ini. Istimewa. Hai semua, istirahat dulu. Hari sudah siang. Ayo makan dulu. Maaf, agak terlambat. Banyak pekerjaan di rumah yang harus diselesaikan. Tidak apa, Bu. Kadung asik bekerja, lupa perut lapar. Ayo Putu, Made, kita makan. Ayo makan yang banyak. Kali ini lauknya enak. Jukut kelor, isi sambal sereh. Wah, benar-benar enak. Yang masak Menjirna pasti enak. Nasinya enak dan gurih. Iya Pak, sepatutnya kita bersyukur pada Hyang Widi. Panen kita selalu berlimpah, tidak kena serangan hama, air juga mengalir deras, dan desa kita tak pernah kekurangan padi. Iya, ya. Nyam, nyam. Sawah kita memang subur. Tahun depan kita ingin hasil panen yang lebih besar lagi. Begini Bu, kita buat kaul kepada Yang Widi. Kalau panen kita lebih besar, kita akan mengaturkan tumpeng nasi yang istimewa. Hah? Ya. Oh Yang Widi, kalau panen kami berlimpah dan banyak tahun depan, kami akan mengaturkan tumpeng yang istimewa. Benar saja, kuasa Hyang Widi. Saat panen berikutnya, hasilnya begitu berlimpah. Panjirna sangat senang dan bangga. Sesuai dengan kaul Panjirna, saat itu juga dibuat satu nasi tumpeng yang sangat istimewa untuk dihaturkan kepada dewa. Hanya dengan mengaturkan tumpeng, panen jadi meningkat. Bu, untuk panen berikutnya, tolong buat tumpeng yang lebih besar ya, agar panen kita lebih besar lagi. Dan tak disangka, panen kali ini menghasilkan padi yang melimpah. Panjirna semakin senang. Hingga suatu hari, di tengah sawah Panjirna muncul seonggok tanah sebesar catu. Catu adalah alat pengukur beras saat itu yang terbuat dari tempurung kelapa. Jangan-jangan ini petunjuk Hyang Widi agar aku tetap mengaturkan tumpeng. Sebaiknya aku kasih tahu ibu ke rumah. Diuber setan? Begini Bu, begini. Tadi di sawah muncul gundukan tanah sebesar catu. Untuk itu
tolong buat tumpeng sebesar catu, kita persembahkan kepada dewa di sawah agar panen kita berhasil bagus. Memang itu perlu? Jangan banyak tanya, kerjakan saja. Nanti panen kita berlimpah, kita akan kaya raya. Tapi Pak, hasil panen kita sudah berlimpah, cukup untuk 2 tahun. Aku ingin hasil yang lebih besar lagi, lebih besar. Jadi kita bisa kaya raya. Demikianlah Panjirna bersikeras untuk menghaturkan tumpeng sebesar onggokan catu di sawahnya. Tapi apa yang terjadi? Dengan ajaib, onggokan tanah itu semakin membesar. Ibu, kita buat lagi tumpeng sebesar onggokan tanah ini. Keesokan harinya, cuma segini, kita buat sekarang tumpeng sebesar ini. Buat lagi. 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 demikianlah berulang-ulang. Panjirna merasa tertantang dan menjadi gelap mata. Sementara onggokan tanah semakin membesar dan membesar. Nih, simpanan padi kita terakhir. Lumbung semua sudah kosong. Semua harta Panjirna habis untuk memenuhi ambisinya yang rakus dan sombong. Panjirna jatuh miskin. Sedangkan onggokan tanah di sawah Panjirna sekarang sudah menjadi sebesar bukit dan dinamakan Bukit Catu.